Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Miyuki Yunisa. Kali ini aku akan ngebahas tentang poin-poin apa saja yang harus masuk ke dalam esai beasiswa LPDP. Buat kalian yang sedang mempersiapkan esai beasiswa LPDP, tonton terus video aku, jangan sampai kalian skip ya. Jangan lupa juga kalian subscribe channel YouTube aku, like dan komen, serta share. Dan terakhir, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan semua informasi terbaru dari video-video aku. お前はもう死んでいる。 Untuk di paragraf pertama, kalian wajib banget ngejelasin tentang perkenalan singkat tentang diri kalian, nama kalian, pekerjaan kalian kalau kalian sedang bekerja, baik itu pekerjaan yang formal maupun yang non-formal. Dicantumkan saja. Kemudian pengalaman kalian pada saat S1, bisa itu dari pengalaman mengajar, pengalaman organisasi, pengalaman volunteer, atau pengalaman menjadi seorang asisten, atau pengalaman kerja yang sebelumnya telah kalian lakukan, asalkan penjelasan pengalaman ini inline dengan peran akhir kalian. Misalnya nih, kalian itu berperan akhir sebagai seorang dosen. Jadi kalian harus mencantumkan tentang pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Misalnya pengalaman kalian sebagai volunteer pengajar, atau barangkali kalian seorang guru privat, rumahan, atau bahkan kalian pernah menjalani sebuah proyek dengan seorang dosen, atau juga riset, karya ilmiah, dan sebagainya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian memiliki kegiatan yang pastinya itu membanggakan diri kalian, pastikan kalian mencantumkan siapa saja orang yang terlibat di dalamnya, seperti orang tua yang selalu mendoakan kita, guru atau dosen yang selalu mengajar kita dengan senang hati, dan teman-teman yang selalu mensupport kita. Kemudian paragraf kedua, ceritakan kenapa kalian bisa mengambil jurusan S1, dan ceritakan juga di situ apa yang membuat kalian mengambil jurusan tersebut. Di paragraf ini juga teman-teman wajib banget nih ngejelasin satu kalimat aja ataupun bahkan dua kalimat yang membuka untuk isu di paragraf selanjutnya. Jadi teman-teman harus membuatnya secara koheren agar semuanya itu nyambung kalimat per kalimat, dan juga kalimat akhir dengan paragraf selanjutnya di kalimat awal paragraf itu. Jadi selalu ada kalimat penghubung atau kata penghubung di setiap esainya kita, agar esai kita lebih terlihat benang merahnya. Kemudian masuk di paragraf ketiga ya teman-teman, itu jelaskan tentang isu yang ingin kalian tangani dan juga penyelesaiannya. Isunya dari mana? Aku ada jelasin tentang cara menentukan isu di video sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman itu memiliki isu pencemaran lingkungan kayak aku nih, itu kan masih inline ya. Isu S1 masih berkaitan dengan ilmu aku pada saat S1 dan ilmu aku pada saat S2. Jadi aku semuanya itu masih satu garis lurus, sehingga aku menjelaskannya itu lebih enak gitu teman-teman. Dan jelaskan penyelesaiannya apa? Penyelesaian kita itu pastinya dengan melanjutkan studi S2, kemudian menjalani sebuah riset tentang pencemaran lingkungan yang harus diselesaikan. Atau jika teman-teman saat ini kondisinya sedang bekerja, teman-teman ingin cross major banget nih, teman-teman beda banget nih jurusannya, benar-benar bukan linear gitu ya. Misalnya dari teknik kimia ke tiba-tiba ke jurusan manajemen, karena teman-teman bekerja saat ini di bidang manajemen, maka teman-teman harus cari isu yang sesuai dengan dunia kerja teman-teman. Misalnya manajemen datanya kurang bagus, itu bisa dijadikan isu dan se-inline dengan jurusan apa yang teman-teman ambil pada saat S2 nanti ataupun S3. Nah, untuk penyelesaiannya teman-teman bisa sesuaikan dengan riset yang ingin kalian ambil dan juga mata kuliah yang kalian perlukan untuk mendalami riset tersebut. Di paragraf keempat, teman-teman bisa menjelaskan tentang jurusan yang kalian tuju dan juga kampus. Jadi ada beberapa hal penting juga yang ingin aku sampaikan di sini. Untuk penjelasan kampus dan juga jurusan itu aku jadikan satu paragraf. Bebas sih teman-teman sebenarnya mau yang satu paragraf ataupun enggak. Yang penting teman-teman harus mencakupi kenapa teman-teman memilih jurusan tadi. Kemudian siapa calon dosen pembimbing yang teman-teman targetkan, bidang riset calon dosen pembimbingnya seperti apa, dijelaskan saja. Publikasinya juga seperti apa, kemudian fasilitas kampusnya,
Apakah ada komunitas yang ingin teman-teman ikuti yang tidak ada di kampus lain? Kerjasama kampus dengan perusahaan tertentu jika perusahaan itu masih satu bidang dengan riset kalian. Jelaskan hal unik apa yang ada di dalam kampus tersebut sehingga teman-teman tidak perlu kuliah di kampus yang lain. Jelaskan juga di kalimat terakhir dalam paragraf ini ya teman-teman. Jelaskan bahwa teman-teman akan melakukan kegiatan apa nih sebagai rencana studi teman-teman. Misalnya ikut seminar, workshop, training untuk mendalami bidang keilmuan teman-teman sehingga teman-teman bisa membuka pembahasan selanjutnya di paragraf selanjutnya. Kemudian di paragraf selanjutnya teman-teman bisa menjelaskan rencana pasca studi dan juga rencana kontribusi di Indonesia. Rencana pasca studi itu setelah tamat S2 itu teman-teman ngapain? Nah, inilah yang dimaksud dengan jangka pendek setelah tamat kuliah ya. Teman-teman bisa jelasin sesuai dengan jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Atau teman-teman bisa jelasinnya itu dalam bentuk durasi tahun, 2-3 tahun saya akan melakukan ini. Kemudian dalam jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun saya akan melakukan riset ini. Dalam jangka waktu 30 tahun ke depan saya akan membangun ini seperti itu. Jadi teman-teman harus jelas, realistis, masuk akal dan juga logis rencana kontribusinya agar pewawancara tidak menganggap rencana kontribusi teman-teman itu mengambang. Khusus untuk rencana jangka pendek itu teman-teman harus realistis juga ya. Nggak mungkin teman-teman misalnya ingin menjadi dosen tapi teman-teman buat dalam jangka pendek, karena kan menjadi dosen itu kan ada tahapannya nih. Kita harus menunggu pengumuman rekrutmennya dulu, kita juga harus menunggu kapan resminya kita daftar ya kan. Nggak mungkin langsung tamat kuliah kita langsung tiba-tiba jadi dosen. Jadi ada gap tertentu atau kegiatan tertentu yang harus kita lakukan selama kita akan menjadi seorang dosen. Misalnya jangka pendeknya itu setelah tamat kuliah ya, rencana pasca studi gitu kan. Teman-teman bisa melakukan kegiatan seminar internasional atau seminar nasional, atau membuat publikasi lanjutan, atau menjalankan proyeknya dosen yang lainnya. Seperti itu, pokoknya harus rasional dan benar-benar masuk akal. Kemudian di paragraf terakhir penutup ya teman-teman. Nah, penutup ini pastikan teman-teman bertekad untuk menyelesaikan isu masalah pencemaran lingkungan tadi kalau di aku ya, sesuai dengan isu yang teman-teman tawarkan dan selesaikan. Kalimat berikutnya teman-teman bisa meyakinkan LPDP bahwa teman-teman akan menjadi peran akhir sebagai X. Soalnya ya, aku sebagai dosen akan menjalankan Tridharma perguruan tinggi, di mana pastinya aku akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang peduli terhadap lingkungan, seperti itu. Atau teman-teman barangkali ingin menjadi peneliti, saya buatlah sebuah janji menjalankan visi misi LPDP dan menjawab harapan LPDP dengan baik. Atau kalimatnya bisa dibuat begini, saya yakin saya mampu menjalankan visi misi LPDP dan juga menjawab atau menjadi harapan beasiswa LPDP. Kemudian berikan sebuah pernyataan. Ini contohnya begini ya teman-teman. Beasiswa LPDP adalah satu-satunya pendukung dalam studi S2 saya atau studi S3 saya. Kemudian kalimat paling terakhir, berikan kalimat yang mengesankan. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan tentang penulisan esai. Poin-poin apa saja yang wajib ada di dalam esai teman-teman. Semoga semuanya ini dapat membantu teman-teman dalam menyusun esai menjadi lebih baik. Jangan lupa dong kalian subscribe channel YouTube aku, like dan komen. Komen aja di bawah ini kalau misalnya ada pertanyaan ya teman-teman. Insya Allah nanti akan aku jawab secepatnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. See you, terima kasih udah nonton ya teman-teman. Bye-bye.